Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 semua, bertemu lagi dengan Bu Saidah dalam pelajaran Akidah Akhlak. Dan hari ini kita akan mulai pembelajarannya dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, untuk minggu ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul ya. Minggu lalu kita sudah mengadakan latihan tentang apa pengertian Nabi dan Rasul. Hari ini kita akan belajar seperti apa sih sifat-sifat yang ada pada diri Nabi dan Rasul itu. Oke, sebelumnya Ibu akan berikan penjelasan tentang tujuan kita mempelajari materi pada hari ini. Nah, jadi anak-anak, hari ini setelah kalian mempelajari tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul, kalian harus mampu menunjukkan apa saja ciri-ciri dan sifat-sifat Nabi dan Rasul itu, ya. Selain itu, hari ini juga kalian akan belajar tentang nabi-nabi yang masuk ke dalam golongan ulul azmi. Jadi siapa saja sih nabi-nabi yang dipilih oleh Allah menjadi termasuk ke dalam golongan ulul azmi itu, ya. Dari sekian nabi dan rasul hanya ada beberapa orang saja yang dipilih oleh Allah tergolong ke dalam ulul azmi. Yuk kita mulai. Anak-anak yang Ibu sayangi, bahwa nabi dan rasul itu merupakan utusan Allah yang wajib memiliki 4 sifat berikut ini. Yang pertama adalah siddiq, artinya jujur. Dan yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Nabi dan Rasul memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya, sehingga semua Rasul sangat dipercaya dalam melaksanakan amanah yang diterima. Nah, sifat yang ketiga yang harus ada pada diri Rasul adalah tabligh, artinya menyampaikan. Para Rasul tidak pernah mengurangi sedikit pun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi mereka menyampaikan apa yang diperintahkan Allah. Yang keempat adalah fatonah, artinya cerdas. Allah memberikan kecerdasan yang luar biasa kepada para rasul. Untuk apa? Untuk menghadapi semua rintangan yang datang dari orang-orang kafir yang menentang para Rasulullah. Nah, itu dia 4 sifat yang wajib ada pada Rasul. Sekarang kita akan masuk ke materi ulul azmi. Anak-anak, di antara 25 Rasul yang wajib diketahui oleh kita, ada 5 Rasul yang memiliki kesabaran dan perjuangannya melebihi Rasul-Rasul yang lainnya. Siapa kelima Rasul tersebut? Pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Dia mampu mendatangkan air bah banjir yang besar dan dapat membuat kapal yang sangat besar. Perjuangan Nabi Nuh ratusan tahun untuk mengajak orang-orang masuk mengikuti ajaran dari Allah, ya, untuk mengikuti jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah. Bahkan anaknya Nabi Nuh pun tidak mampu diajak untuk menuju jalan Allah. Ratusan tahun. Dari ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah, hanya beberapa orang saja yang mengikuti ajarannya. Disitulah Allah menguji kesabaran Nabi Nuh. Sampai terakhir Nabi Nuh tidak pernah menyerah akan dakwahnya tersebut. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam yang memiliki mukjizat tidak hangus dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim merupakan nabi yang memiliki julukan bapak para rasul, karena beliau adalah satu-satunya nabi yang mencari Tuhannya sendiri. Mengapa demikian? Karena Nabi Ibrahim memiliki ayah yang tidak beriman, ayah pembuat patung, di mana patung-patung yang dibuat oleh ayahnya tersebut
disembah oleh ayahnya sendiri dan oleh seluruh orang yang berada di negara tersebut. Nabi Ibrahim tentu saja yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Beliau bertanya-tanya, mengapa patung yang dibuat oleh ayahku, oleh tangan ayahku kok disembah-sembah? Apakah benar patung-patung tersebut yang memberikan rizki kepada kita, yang mampu menghidupkan kita sampai saat ini? Nah, Nabi Ibrahim dengan kepala yang penuh tanya tersebut, beliau akhirnya mencari Tuhan sendiri. Mulai dari menyembah matahari, menyembah bintang-bintang, hingga pada akhirnya Nabi Ibrahim mampu menemukan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan. Di antara 25 rasul yang wajib kita ketahui yang mempunyai kesabaran yang sangat tinggi dan tergolong sebagai ulul azmi adalah Nabi Musa alaihi salam. Beliau memiliki mukjizat, yaitu tongkatnya mampu berubah menjadi ular yang sangat besar yang mampu mengalahkan para penyihir pada saat itu. Dan juga dari tongkatnya tersebut ketika dipukulkan ke lautan, lautannya mampu terbelah menjadi dua. Ya, itu di akhir masa Nabi Musa melawan ayah angkatnya sendiri, yaitu Firaun. Firaun merupakan raja yang sombong, raja yang mengaku dirinya Tuhan, yang otomatis ditentang oleh Nabi Musa. Nah, sampai pada akhir hayat Firaun tidak mau beriman kepada Allah, dan terakhir golongan Firaun tersebut tenggelam, ya, ditelan oleh lautan yang sudah dibelah oleh Nabi Musa pada saat mengejar Nabi Musa dan golongan Nabi Musa. Kemudian Nabi yang keempat yang tergolong ke dalam ulul azmi adalah Nabi Isa alaihi salam. Banyak sekali mukjizatnya Nabi Isa ini. Dapat menyembuhkan orang dari berbagai penyakit, dapat menghidupkan orang mati, ya, atas izin Allah tapinya, dan dapat membuat burung dari tanah liat. Semua ini mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi ini atas izin Allah. Agar apa? Agar kelebihan yang para rasul miliki ini mampu menarik para orang-orang kafir untuk beriman kepada Allah. Yang terakhir ulul azmi, yaitu nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merupakan nabi yang paling sabar dalam menyiarkan agama Islam, ya. Nabi Muhammad walaupun dalam waktu 22 tahun lebih sedikit, tapi mampu mengajak orang-orang untuk percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, dan menjalankan syariat-syariat agama Islam dengan jumlah yang banyak. Mampu menyiarkan agama Islam ke berbagai penjuru negara, ya. Nah, Nabi Muhammad apa saja mukjizatnya? Banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya, dapat membelah bulan, dan mukjizat yang terbesar adalah kitab suci Al-Quran yang bisa kita rasakan, ya, sampai saat ini, bahkan sampai nanti hari kiamat. Oke anak-anak, sekarang waktunya tugas. Tugasnya simpel, sederhana. Silahkan buka LKS, kerjakan halaman 32 sampai 33. Hanya bagian satu saja, ya, pilihan ganda saja. Tugas kirim via WA plus foto kalian. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan tetap semangat. Bye-bye.